yang dari depan sampai yang paling ujung siap untuk viralin sholawat, siap untuk kita viralin maulid Nabi Muhammad, siap kita viralin ganglohan Haidar Asri, kalau begitu semua yang punya handphone keluarin handphonenya, yang punya handphone keluarin, tapi yang jadul jangan. Handphone yang dimaksud di sini adalah handphone yang ada lampunya. Saya doain mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang handphone, mudah-mudahan handphone ini nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya handphone ini pernah dipakai untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizolim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau campurkan keimananmu dengan kezoliman. Ngakunya beriman, tapi coba lihat apa isi di dalam handphonenya. Jangan-jangan di dalamnya ada dewa Zeus itu di dalam. Oh yang nggak tahu nggak ngerti berarti. Ini mah cukup yang tahu aja. Ya, jangan. Nauzubillah min dzalik, buktikan. Jangan cuma kita hadir maulidnya, tapi bawa akhlaknya Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pilih mana? Pilih ikut Nabi Muhammad apa ikut Dewa Zeus? Yang nggak jawab mudah-mudahan ke bawah sama Zeus. Ya Allah, ya. Jadi jangan sekali-sekali dicampurkan keimanan dengan kezaliman. Mudah-mudahan handphone ini nanti jadi saksi di hadapan Allah. Ayo semuanya keluarkan handphonenya. Siap malam ini kita viralkan. Mana tadi yang bagian dokumentasi? Tuh kalah sama anak Andro. Ntar nabuk Andronya gimana? Kalau dikeluarin juga. Ayo semua angkat handphonenya. Yang punya handphone yang masih bisa nyala lampunya, malam ini dipakai untuk sholawatan. Insya Allah nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Yang punya handphone lampunya ada, baterainya ada, pelit nggak dikeluarin, mudah-mudahan besok handphonenya hilang. Tapi yang keluarin insya Allah rezekinya tambah luas, amin. Siap, rohatil, atiyah. Menurut suka duka, salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, salamullah. Ya
Yasin Habibi Satu lagi ada bulan padange kaya rena bulanane sing awe-awe bulan padange kaya bulanane sing awe-awe menekake aja turun sore kene tak critane wong bagus sore kene tak critane bagus sebo Allahumma sholli wa sallim ala ya Rasulullah sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala ya Habibullah sayyidina wa maulana Muhammadin ada zaman berilah salatan dari matan bidawabil mulkilahi salatan dari matan bidawabil mulkilahi Sallu ala Nabi Muhammad. Nanti minta rekaman videonya dari yang tim dokumentasi. Silakan share, komen, subscribe sebanyak-banyaknya. Ayo kita bantu dakwahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Ustadz ini durasi. Kalau enggak insya Allah sampai pagi nih. Kata Ustadz Gus Muhib tadi, alhamdulillah biar begini-begini juga kita motong sapi nih. Kalau kelamaan ceramahnya kata Ustadz Gus Muhib takut bangun lagi dan sapinya. Lanjut apa lanjut? Kemudian yang kedua, setelah kita bergembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad, kemudian ditakdirkan beliau sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Alhamdulillah, yang lebih beruntung lagi kita dilahirkan sudah jadi umatnya Nabi Muhammad. Maka patut untuk kita sebagai manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan man lam yaskur 'alan nas bahwa yaskur 'ala rabbuh. Siapa orang yang sesama manusia setelah kita tahu kebaikannya, setelah kita tahu perjuangan dan pengorbanannya, kemudian kita tidak bisa berterima kasih atas kebaikan orang tersebut kepada kita, maka sudah dipastikan orang semacam ini tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Tuhannya. Syukur sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum ila adabil syadid. Maka kata Allah, siapa yang bersyukur senantiasa kepadaku, aku akan tambahkan dan senantiasa tambahkan nikmat. Wala in kafartum ila adabil syadid. Dan siapa orang yang tidak bersyukur kepadaku kata Allah, maka azab yang pedihlah yang akan dia terima, baik di dunia apalagi nanti ada di akhirat. Waliyazubillahi min dzalik. Terkait dengan rasa syukur, maka satu ketika malaikat Jibril alaihissalatu wassalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mayadil aras, naik ke langit tertinggi satu tingkat di bawah arasnya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kau perhatikan dari atas langitku ini wahai Jibril, mana menurutmu hambaku, ciptaanku yang hidupnya kurang beruntung?" Maka seketika itu malaikat Jibril melihat ke bawah. Dia lihat ibu-ibu udah mulai ada yang selonjor, bapak-bapak udah ada yang nguap. Kopinya ada Pak? Ada. Kuahnya masih ada? Ada. Buahnya masih ampleng itu. Ya Allah, berkah itu. Satu, jangan sampai ada yang ketinggalan itu buah. Karena buah yang kita hadirkan untuk maulid ini menggetarkan arasnya Allah. Dibawa pulang bukan karena hadir kepengen kuenya dihabisi, dibawa pulang beda.
buah, makanan, minuman yang dipakai untuk maulid, ini juga insya Allah nanti bersaksi di hadapan Allah. Ketika malaikat Jibril ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Jibril, kau perhatikan dari atas langitku ini wahai Jibril, mana menurutmu hambaku yang aku ciptakan yang tidak beruntung hidupnya ada di atas dunia? Maka malaikat Jibril perhatikan, mendapatkan satu jawaban. Siapa wahai Jibril? Maka Jibril dengan lantang mengatakan, kebo ya Allah. Siapa Pak? Aku orang semangat pulang aja. Siapa? Yang nggak jawab jadi? Siapa? Biasa aja kebo. Turun Jibril, turun kata Allah. Tanya, turun malaikat Jibril. Investigasi mendadak. Langsung berhadap-hadapan berjumpa dengan yang namanya kebo. Langsung tanpa basa-basi ditanya oleh malaikat Jibril. Bo, nah kan kebo. Bersyukur enggak kau diciptakan oleh Allah sebagai kerbau? Ayo kita lengkapi majelis kita malam ini. Setelah kita dibacakan Al-Quran, setelah kita dibacakan Maulid Nabi, maka terakhir kita lengkapi dengan zikir dan doa pada malam hari ini. Jadikan malam ini malam munajat kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan niat kita. Dan yang paling penting, Allah tidak akhiri hayat kita kecuali husnul khotimah. Yang pertama kali keluar dari lisannya kebo sebagai buktinya rasa syukurnya kepada Allah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, bersyukurkah kau diciptakan Allah sebagai kebo wahai kebo? Maka keluar dari lisannya, ayo jangan kalah sama kebo. Kebo menjawab dengan zikir sebagai bukti rasa syukurnya kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bersyukur kebo di hadapan malaikat Jibril setelah diciptakan oleh Allah sebagai binatang kerbau. Ditanya sama malaikat Jibril, syukurnya di mana, Bo? Pagi sampai petang kau membajak sawah, panas kepanasan, hujan kehujanan, kemudian mandinya di dalam kubangan lumpur, betul? Syukurnya di mana? Maka kebo menjawab dengan santainya. Apa kata kebo? Alhamdulillah wahai Jibril, meskipun aku diciptakan sebagai binatang kerbau, pagi sampai sore di tengah panas, di tengah hujan, membajak pekerjaan yang sulit dilakukan oleh petani, alhamdulillah aku bersyukur kepada Allah. Setidaknya Allah masih perkenankan aku hidup pagi ketemu malam, ketemu pagi lagi ada di atas buminya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kelelawar wahai Jibril? Apa yang terjadi dengan kelelawar? Kelelawar ini Pak, kalau pengen tahu masih saudara sepupunya Kalong. Ya, mbahnya dari mbahnya yang nggak jawab jadi mbahnya mbahnya kampret. Apa ternyata yang terjadi? Allah ciptakan kepada kelelawar. Ternyata kelelawar ini Pak tidak keluar di siang hari, keluarnya hanya di malam hari, betul? Jadi kalau ada kampret yang keluar siang hari, itu kampret jadi-jadian. Lebih daripada itu, kelelawar Allah jadikan di tidurnya, tinggalnya, hinggapnya ada di dalam goa yang gelap dan lembab. Lebih daripada itu, kakinya digantung kalau tidur oleh Allah, kaki di atas, pala di bawah, betul? Otomatis kalau mandi pakai air pipisnya sendiri. Malaikat Jibril mikir, iya juga ya. Singkat cerita, masuk malaikat Jibril ke dalam goa, ketemu sama yang namanya biasa aja, jangan lihat kesini kampretnya. Ketemu sama yang namanya Kalong. Ditanya sama malaikat Jibril, wahai Kalong, bersyukurkah kau diciptakan Allah sebagai Kalong? Maka yang pertama keluar dari lisannya Kalong, ayo bareng-bareng sebagai bukti rasa syukurnya kepada Allah, beliau berzikir kepada Allah. Maka pantaslah zikir itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Hidup Pak, Bu, jangan cari senang. Betul apa betul? Karena orang yang senang, yang banyak cuan, belum tentu tenang hidupnya. Betul apa betul? Ini kasusnya Loli ini kira-kira orang susah apa orang senang? Ada yang kenal sama Loli? Ibu-ibu kenal sama Loli, Bu? Yang pura-pura nggak kenal mudah-mudahan jadi Loli.
Ini jangan cari senang hidup di dunia, carilah tenang. Karena orang senang belum tentu tenang, tapi kalau orang tenang sudah pasti senang. Ketika ditanya bersyukurkah kau jadi kelelawar, maka dijawab oleh kelelawar dengan berzikir kepada Allah. Ayo bareng-bareng, orang nganglohan jangan kalah sama kampret. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kelelawar bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat zikir kepada Allah. Syukurnya di mana wahai kalau kau diciptakan oleh Allah, tidak diperkenankan hidup di atas di buminya Allah kecuali hanya pada malam hari. Lebih dari itu hidupnya di dalam goa, lembab, gelap, pengap. Lebih dari itu digantung, kalau tidur kaki di atas, kepala di bawah. Lebih dari itu mandi pakai air pipisnya sendiri. Syukurnya di mana wahai kalau? Maka Kalong berkata kepada malaikat Jibril, alhamdulillah, setidaknya aku masih diperkenankan oleh Allah hidup di atas buminya Allah, walaupun hanya di malam hari. Bagaimana dengan cacing wahai Jibril? Bagaimana dengan cacing wahai Jibril? Bahkan cacing tidak diperkenankan oleh Allah hidup di atas buminya Allah. Cacing hidup di bawah buminya Allah, nggak dikasih tangan, nggak dikasih kaki, berjalan dengan perutnya di antara himpitan tanah. Betul apa betul? Shallu ala Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril mikir, iya juga ya. Singkat cerita, masuk ke dalam buminya Allah, ketemu sama yang namanya cacing. Maka langsung ditanya oleh malaikat Jibril, wahai cacing, bersyukurkah kau diciptakan Allah sebagai cacing? Maka cacing mengatakan kepada malaikat Jibril, alhamdulillah, aku betul-betul bersyukur kepada Allah. Syukurnya di mana wahai cacing? Kata malaikat Jibril, kau bahkan tidak hidup di buminya Allah, kau hidup di bawah buminya Allah. Nggak dikasih tangan, nggak dikasih kaki, jalan di antara himpitan tanah dengan perutmu. Aku sudah tidak menemukan lagi yang lebih menderita hidupnya di dunia kecuali engkau wahai cacing. Apa kata cacing? Alhamdulillah wahai Jibril, walaupun aku diciptakan sebagai binatang cacing, ya memang aku tidak diperkenankan oleh Allah hidup di atas buminya Allah, hidup di bawah buminya Allah, nggak dikasih tangan, nggak dikasih kaki, berjalan dengan perut di antara himpitan tanah. Alhamdulillah, justru aku miris, justru aku sedih, justru aku kecewa. Bagaimana dengan manusia wahai Jibril? Bagaimana dengan manusia? Mereka diciptakan oleh Allah sempurna, punya kepala, punya kaki, punya tangan, punya hati, punya akal, punya pikiran. Tapi berapa banyak wahai Jibril daripada manusia-manusia itu yang sudah mulai meninggalkan Allah, yang sudah mulai meninggalkan syariat agama, yang sudah menyakiti Allah, yang sudah mengkhianati Allah. Terdiam malaikat Jibril, nggak berani berkata apa-apa lagi. Sambil menundukkan kepala, mayadil aras, naik lagi ke atas arasnya Allah, berdiri lagi satu tingkat di bawah arasnya Allah. Ditanya lagi oleh Allah, wahai Jibril, apakah kau sudah menemukan jawabannya? Malaikat Jibril hanya terdiam. Ayo kita lengkapi zikir kita malam ini, acara yang sangat mulia malam ini, dengan kita beristighfar dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wa makanallaha mu'asibahum wa anta fihim. Tidak akan pernah terjadi musibah, tidak akan pernah terjadi bala, tidak akan pernah ada wabah, kopet, dan lain sebagainya, andaikan di tempat-tempat tersebut masih ada orang-orang yang menghadirkan Nabi Muhammad. Bagaimana menghadirkan Nabi Muhammad sementara secara jasad beliau sudah wafat? Dengan dibacakan sirah nabawiyah, dengan dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, insya Allah Rasulullah hadir ketika dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makanallaha liyu'asibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak akan pernah terjadi musibah, tidak akan pernah terjadi bala, tidak akan pernah terjadi penyakit, tidak akan pernah datang fitnah andaikan di kampung-kampung itu, di gang-gang itu, di masjid-masjid itu, di majlis-majlis itu masih ada orang-orang yang beristighfar kepada Allah,
ketika malaikat Jibril ditanya oleh Allah, apakah kau sudah menemukan jawabannya wahai Jibril? Jibril masih menundukkan kepala. Barang-barang yang diucapkan oleh malaikat Jibril, istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita semua Allah angkat derajatnya sehingga pantas untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan kelak di yaumil mahsyar layak untuk kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Ketika malaikat Jibril ditanya oleh Allah sambil menundukkan kepala, beliau mengucapkan Kalau semuanya kita bermunajat kepada Allah. Minal khatoya astaghfirullah. Ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang banyak maupun yang sedikit, yang besar maupun yang kecil. Siapa yang pantas memaafkan kami? Siapa yang sudi menerima taubat kami selain daripada Engkau ya Allah? Minal khotoya. Lebih semangat lagi. Astaghfirullah. Begitu juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Mereka yang melahirkan, mendidik, menjaga, merawat dan membesarkan kami, bahkan belum sempat membalas jasa baiknya Kau sudah panggil mereka ya Allah. Ampunkan juga dosa dan kesalahannya ya Allah. Guru-guru kami, ustaz-ustaz kami ya Allah, ampunkan juga dosa dan kesalahannya. Saudara-saudari kami ya Allah, yang sampai saat ini masih tersesat ada di jalannya, kembalikan mereka ya Allah. Sentuh mereka dengan sentuhan rahmat-Mu ya Allah. Dan khususnya kampung kami, perumahan tempat kami tinggal, jadikan kampung kami ya Allah kampung yang rukun, kampung yang damai, kampung yang sejahtera. Jadikan Indonesia sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Semuanya angkat tangan semua, kita berdoa. Rabbi zidni ilman nafi'an, Rabbi habli rizqan wasi'an, wa wafiq li amalan sholihan, wa tub alayya taubatan nasuha ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidina ya Rasulullah wa pandangilah wajah-wajah ini ya Rasulullah, wajah kami yang merindukan-Mu ya Habibullah. Anta samsun
kasihnya Nabi Muhammad, hati kita akan menjadi tenang. Maka jadikanlah istighfar dan salawat ini sebagai wirid harian kita. Dan sebelum saya tutup, saya mau kasih satu amalan. Sekarang ini lagi musim panas, betul? Ya mulai ada hujan 1-2 tapi belum banyak. Lagi musim panas apa musim dingin? Apa musim salju? Nggak ada di Cikarang musim salju. Sekarang ini lagi musim panas. Kemarin dapat oleh-oleh dari guru saya, beliau dapatkan dari guru besarnya untuk kita supaya senantiasa mendapatkan rahmat Allah, baik di siang maupun di malam hari, baik di panas maupun di hujan. Siap enggak untuk menerima amalan? Siap enggak? Enggak kompak, pulang aja deh. Ini amalan mahal, Pak. Amalan ini insya Allah bisa menjadi asbab kita masuk ke dalam surganya Allah. Amalan ini yang memberikan langsung dari Tarim Hadramaut Yaman, yaitu Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah ta'ala. Beliau seorang ulama besar. Beliau dapatkan ini sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi catat baik-baik. Yang punya catatan silakan dicatat. Yang punya handphone mau rekam boleh. Yang mau ngamalin alhamdulillah. Tugas saya hanya memberikan, yang enggak pun enggak apa-apa. Ya, yang punya handphone silakan direkam, yang bawa pulpen, bawa kertas boleh dicatat. Kalau enggak nanti satu ngerekam biasanya masukin di grup. Yang lupa nanya sama sebelahnya. Setuju? Shallu ala Nabi Muhammad. Amalannya gampang. Supaya kita nanti di Yaumil Masyhar mendapat naungan. Adem di Yaumil Masyhar ini, Pak, dikabarkan di dalam Al-Quran. Ini kalau kita nggak percaya sama Al-Quran, murtad kita. Di dalam Al-Quran dikatakan matahari itu 2 jengkal dari kepala. Tapi insya Allah faedahnya orang yang senantiasa melazimkan doa ini, ketika dia merasakan panas teriknya dunia, dia dawamkan doa ini, insya Allah nanti gantian di Yaumil Masyhar pada adem semua. Amin. Doanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min haril masyhar. Apa? Oh, jadi meragukan begini. Ulang lagi. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min haril masyhar. Artinya, ya Allah, jauhkanlah kami, lindungilah kami daripada panasnya hari kiamat, hari masyhar. Jadi kata Habib Umar bin Habib, daripada kita ngeluh, ya, daripada kita ngeluh. Jadi mulai sekarang nih kalau kena panas jangan ngomong, ya Allah panas amat. Kadang-kadang ada yang bercandain malah, ini kayaknya ada yang buka pintu neraka lupa nutup. Nauzubillah min. Jangan pernah kita melecehkan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi naik motor, lagi jalan, lagi di mana aja pas kepanasan, ingat, oh iya ada amalan. Daripada kita ngeluh, baca doa ini. Setuju? Shallu ala Nabi Muhammad. Dan terakhir sebelum saya tutup, biasanya saya pantun dulu. Kira-kira orang Ganglohan seneng nggak dipantunin? Yakin? Biasanya kalau ada yang pantun jawabnya apa? Kurang kompak. Kita Gus Bohib mau pulang duluan sama guru-guru padon. Kalau sampai ada satu orang aja ketika saya pantun nggak jawab cakep, biar sampai subuh nih ngaji. Jawabnya apa? Seperti yang ceramah malam hari ini. Apa sih yang muji? Siap? Pantun yang pertama. Ibu-ibu siap nggak? Yang ngerasa ibu-ibu jawab. Yang nggak jawab pantunnya dengan kalimat cakep biar kayak loli. Siap? Jawabnya apa? Shallu ala Nabi Muhammad. Pantun yang pertama. Kalau ada jarum yang patah, kurang kompak, jangan disimpan di dalam peti. Cakepnya di mana ya? Ini jarum patah, Pak. Timbang dibuang.
Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.